Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada semua? Semoga kalian bisa belajar dengan giat meskipun belajarnya secara daring ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala untuk kita akan belajar tentang pembelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran kelas XIAP atau kelas 11 ya. Nah, kita akan ngebahas tentang bab 2 yaitu K3 perkantoran ya, part 2. Di dalam video pembelajaran ini yaitu kita akan membahas tentang di otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11 SMK Taruna Madya dengan nama Bapak Yuliner Firdaus SAP ya. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama yaitu menerapkan K3 perkantoran ya. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ngebahas materi bab 2 ya, tentang K3 perkantoran ya. Nah, langsung aja materinya itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat ya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri ya. Nah, di sini ada tujuannya. Nah, tujuan dari keselamatan kesehatan kerja yaitu yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ya. Nah, yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja ya. Jadi tempat kerja itu harus terjamin dari keselamatannya ya, apapun itu dalam suatu pekerjaannya ya. Yang ketiga yaitu memelihara dan mempergunakan sumber produksi secara aman dan efisien ya. Jadi sumber produksi ini harus dipelihara ya secara aman dan efisien ya. Efisien itu yaitu hemat ya. Nah, di sini bagaimana syarat-syarat upaya untuk mencegah kecelakaan kerja ya, yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan ya. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadam kebakaran ya. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi peledakan ya. Jadi untuk peledakannya dikurangi ya dan dicegah. Yang selanjutnya, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya dan lain-lain ya. Jadi harus ada kesempatan ya untuk menyelamatkan diri ya jika terjadinya kebakaran ya. Jadi harus ada K3-nya. Nah, di sini kenapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, kita akan bahas pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan
ya. Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja ya. Jadi sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik ya. Nah, di sini ada kerugian akibat kecelakaan kerja ya. Jadi yang pertama yaitu kerugian langsung akibat kecelakaan kerja ya. Yang kedua, kerugian tidak langsung akibat kecelakaan kerja ya. Nah, kita akan bahas di sini tentang kerugian langsung akibat kecelakaan kerja ya. Nah, di dalam kerugian-kerugian yang disebabkan kecelakaan akibat kerja dapat berpengaruh baik terhadap perusahaan maupun karyawan itu sendiri ya. Nah, di sini dijelaskan menurut Sumamur tahun 1987 ya, bulan 5. Nah, terdapat 5 jenis kerugian yang ditimbulkan kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu kerusakan ya. Yang kedua yaitu kekacauan organisasi. Yang ketiga yaitu keluhan dan kesedihan. Yang keempat kelainan dan cacat. Yang kelima yaitu kematian ya. Itu secara kerugian langsung akibat kecelakaan kerja menurut Sumamur ya. Nah, selanjutnya kerugian langsung akibat kecelakaan kerja ya. Nah, selain menimbulkan kerugian secara langsung, kerugian tidak langsung yang diakibatkan kecelakaan kerja juga meliputi aspek ya. Jadi yang pertama yaitu nilai keterampilan atau skill yang hilang atau berkurang ya. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu dan biaya yang diperlukan untuk melatih pekerja baru ya. Nah, ini kerugiannya ya. Jadi waktu dan biaya itu diperlukan untuk melatih pekerja baru. Jadi biayanya harus double ya, diperlukan untuk melatih pekerja yang baru ya. Nah, yang ketiga yaitu biaya dikeluarkan sehubungan dengan jam kerja yang hilang yang menyebabkan keterlambatan proses produksi jasa termasuk biaya lembur yang harus diadakan ya. Jadi beda ya, skill yang udah bagus kerjanya, yang udah lama dengan yang baru pasti akan berbanding ya, 2 berbanding 1 ya. Skill yang udah mapan dikerjakan dengan 1 orang, tetapi dengan pekerja baru itu bisa dilakukan dengan 2 orang ya. Karena itu akan harus melatih skillnya terdahulu ya. Nah, yang selanjutnya yang D, upah dikeluarkan menurut bagi pekerja yang cacat. Ya, pasti. Jadi upah akan keluar menurun bagi pekerja yang cacat ya. Jadi yang cacat itu harus diberikan upah gitu ya. Nah, yang selanjutnya biaya pengawas dan administrasi. Pasti ya, biaya pengawas itu sangat diperlukan dan administrasinya harus. Yang selanjutnya yaitu menurunnya mutu produksi atau jasa yang bisa berakibat berkurangnya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu akan berkurang ya. Jadi akan menurun ya di dalam kerugian langsung akibat kecelakaan kerja ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis kecelakaan kerja ya. Nah, di dalam kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga ya dan tidak diharapkan ya. Nah, bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan ya. Nah, bahaya yang terjadi ada bersifat khusus dan bersifat umum ya. Nah, di sini ada jenis-jenis bahaya akibat kerja menurut International Labour Organization ILO ya. Jadi yang pertama itu yaitu klasifikasi menurut jenis kecelakaan ya.
Nah, yang kedua, klasifikasi menurut penyebab. Nah, yang ketiga, klasifikasi menurut sifat atau kelainan, ya. Yang keempat yaitu kecelakaan yang diselidiki. Nah, kita akan bahas empat-empatnya ya, tentang klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Ya. Nah, di sini ada identifikasi bahaya. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama, kondisi bahaya di tempat kerja, ya. Jadi yang A itu tindakan tidak aman dari manusia sendiri, ya, atau unscape X, ya. Yang kedua yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja atau unscape condition, ya. Nah, di situ ada beberapa bagian dari keadaan tidak aman dari lingkungan kerja unscape, yaitu yang pertama, mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengaman, ya. Nah, sehingga konstruksi kurang aman, bising dan alat kerja yang kurang baik dan rusak, ya. Yang kedua yaitu lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia, becek atau licin, ventilasi atau pertukaran udara, atau bising atau suara-suara keras, suhu tempat kerja, tata ruang kerja atau kebersihan dan lain-lain, ya. Nah, jadi pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah kecelakaan yang merugikan itu dapat dicegah? Ya, jadi pada prinsipnya setiap kecelakaan dapat diusahakan untuk dicegah, ya, karena setiap kecelakaan pasti ada sebabnya, ya. Nah, yang selanjutnya, tanda-tanda bahaya di tempat kerja dan tempat umum, ya. Nah, tanda bahaya ini adalah alat yang dibunyikan atau dinyalakan baik secara otomatis maupun manual, yang dipergunakan sebagai tanda untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar tentang akan terjadinya bahaya atau terjadinya situasi darurat, ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu alarm kebakaran, ya. Jadi alarm kebakaran ini ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap perlu, ya. Nah, selanjutnya alarm kebocoran gas, ya. Nah, alarm ini digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran maupun sesak pernapasan, ya. Yang selanjutnya alarm pencurian. Nah, alarm ini dipasang pada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, ya. Selanjutnya yaitu suara tembakan peringatan, ya. Nah, alat ini biasanya berupa suara tembakan peringatan yang dikeluarkan oleh petugas yang diarahkan ke atas, ya. Yang selanjutnya yaitu bunyi sirene ambulan, ya. Nah, bunyi sirene ambulan ini yang dipasang pada ambulan biasanya juga dilengkapi dengan nyala lampu merah, ya. Nah, itu ya tentang dari identifikasi bahaya, ya. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan, ya. Nah, di sini ada faktor manusia atau disebut dengan unscape action, ya. Nah, yang pertama yaitu ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, ya, yang meliputi posisi tubuh yang menyebabkan lelah, ya. Yang kedua, cacat fisik, ya. Yang ketiga, cacat sementara. Yang keempat, kepekaan panca indera terhadap sesuatu, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kurang pendidikan, ya, meliputi kurangnya pengalaman, salah pengertian terhadap perintah, menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan, ya.
Nah, di sini untuk faktor lingkungannya atau disebut dengan unscape kondisional ya. Nah, faktor lingkungan atau unscape kondisional ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya yaitu yang pertama, peralatan yang sudah tidak layak dipakai. Yang kedua, ada api di tempat bahaya. Yang selanjutnya, pengaman gedung yang kurang standar. Selanjutnya, terpapar bising. Yang kelima, terpapar radiasi. Yang keenam, pencahayaan ventilasi yang kurang atau berlebihan dan lain-lain ya. Nah, di sini ada prosedurnya ya. Prosedur dari penerapan K3 ya. Nah, yang pertama yaitu standar operasional prosedur atau SOP kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ya. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja ya. Nah, yang kedua yaitu standar keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, standar ini adalah sebuah norma atau patokan yang diterima dan disetujui untuk mengukur suatu kuantitas dan kualitas ya. Yang selanjutnya yaitu prosedur keselamatan dan kesehatan industri ya. Nah, ini ada ya dari standar operasionalnya yaitu standar operasional prosedur atau SOP kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ya. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang kedua, mengadakan terhadap mesin-mesin dan alat-alat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan dan disiplin pekerja. Yang keempat yaitu menggunakan alat pelindung ya. Nah, di sini ada standar. Nah, di sini ada standar keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, di sini ada beberapa yaitu yang pertama, standar berdasar konsensuasi ya, ialah standar yang disetujui oleh sekelompok orang, tetapi pemakaiannya tidak ditentukan oleh undang-undang ya. Nah, yang selanjutnya, standar di bawah peraturan adalah standar yang pemakaiannya diwajibkan oleh pemerintah ya. Nah, di sini ada prosedur keselamatan dan kesehatan di industri ya. Yang pertama yaitu prosedur keselamatan dan keamanan di industri. Yang kedua yaitu prosedur keselamatan dan keamanan di industri maritim. Yang selanjutnya prosedur keselamatan dan keamanan di industri kimia ya. Nah, cukup sekian materi dari Bapak. Semoga kalian mengerti, dan bila ada yang kurang paham kalian boleh chat via WA untuk menanyakan materi-materi yang kurang jelas ya. Sekian materi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.